Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari, nomor stambuk F2019-01190. Dan partner saya bernama Nur Hasnatul Januriah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai diagnosis dan penata laksanaan pada penyakit osteoartritis. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu osteoartritis. Baiklah, berdasarkan American College of Rheumatology, osteoartritis itu merupakan sekelompok kondisi heterogen yang mengarah pada tanda dan gejala sendi. Nah, osteoartritis di sini merupakan penyakit yang bersifat degeneratif dan progresif yang mengenai 2/3 seseorang yang berumur sekitar 65 tahun, di mana pada seorang pria yaitu berkisar 60,5%, sedangkan pada wanita 70,5%. Pada penyakit osteoartritis itu merupakan suatu penyakit yang tidak hanya mengenai rawan sendi umum, namun juga penyakit ini mengenai seluruh bagian sendi, misalnya pada tulang subkondral, ligamentum, kapsul dan jaringan sinovial serta jaringan periartikular. Nah, contohnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Baiklah, kita masuk pada diagnosa penyakit. Penyakit ini ditandai dengan adanya abrasi rawan sendi dan pembentukan tulang baru yang reguler pada permukaan sendi. Rasa nyeri merupakan faktor utama yang paling dirasakan oleh penyakit osteoartritis. Rasa nyeri yang dirasakan setelah beraktivitas menggunakan sendi dapat hilang dengan cara beristirahat. Nah, trauma dan obesitas merupakan faktor yang dapat meningkatkan osteoartritis. Pada penyakit osteoartritis lebih banyak ditemukan pada wanita dibanding pada pria. Mengapa? Hal ini disebabkan karena perubahan hormon pada wanita. Pasalnya, perubahan hormon dapat berpengaruh pada sistem imun, di mana penyebab artritis pada wanita disebabkan oleh penyakit autoimun seperti lupus dan rematik. Pada perempuan menopause akan terjadi penumpukan lemak terutama sendi bagian bawah dan menyebabkan peningkatan beban pada sendi. Berdasarkan penelitian Dr. O'Connor 2007, jenis kelamin pada perempuan merupakan faktor utama terjadinya osteoartritis. Diagnosis penyakit osteoartritis didasarkan pada anamnesis, yaitu riwayat penyakit, gambaran klinis pada pemeriksaan fisik, dan hasil pemeriksaan radiologis. Anamnesis pada penyakit osteoartritis lutut umumnya mengeluhkan keluhan-keluhan yang cukup lama, namun perkembangannya secara perlahan. Bila progresivitas OA terus berlangsung, terutama setelah terjadinya reaksi radang atau sinuritis, nyeri akan terasa saat istirahat. Bila penyakit ini kategori akut, maka dapat ditemukan tanda-tanda seperti radang, kemerahan, pembengkakan, rasa panas, rasa nyeri, dan gangguan fungsi yang jelas. Sekian pemaparan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh partner saya, Nur Hasnatul Januriah. Perkenalkan, nama saya Nur Hasnatul Januriah, NIM F2019-01151. Saya akan melanjutkan persentase dari teman saya Sundari. Slide selanjutnya, faktor penyebab osteoartritis. Faktor-faktor yang telah diteliti sebagai faktor resiko osteoartritis adalah usia lebih dari 50 tahun, jenis kelamin perempuan, ras atau etnis, genetik, karena kebiasaan merokok, mengonsumsi vitamin D yang berlebihan, obesitas dan osteoporosis, diabetes mellitus, hipertensi, dan ada riwayat trauma lutut. Berdasarkan etiopatogenesisnya, osteoartritis dibagi menjadi dua, yaitu osteoartritis primer dan osteoartritis sekunder. Osteoartritis primer disebut juga osteoartritis idiopatik, yang mana penyebabnya tidak diketahui dan tidak ada hubungannya dengan penyakit sistemik, inflamasi atau perubahan lokal pada sendi. Sedangkan osteoartritis sekunder merupakan osteoartritis yang ditengarai atau disebabkan oleh faktor-faktor seperti penggunaan sendi berlebihan dalam aktivitas kerja,
olahraga berat, adanya cedera sebelumnya, penyakit sistemik, dan inflamasi. Osteoartritis primer lebih banyak ditemukan daripada osteoartritis sekunder. Kemudian bagian-bagian tubuh yang terkena penyakit osteoartritis ini ada 4. Yang pertama lutut, tulang belakang, panggul, dan tangan. Untuk bagian lutut, karena sering terjadi hilangnya kompartemen femorotibial pada rongga sendi, dan kompartemen pada medal merupakan penyangga tubuh yang utama. Tekanannya lebih besar sehingga hampir selalu menunjukkan penyempitan paling dini. Tulang belakang, sebab terjadinya penyempitan rongga diskus dan sklerosis dan osteofit pada sendi-sendi apofisial invertebrata. Dan untuk bagian panggul, penyempitan pada sendi disebabkan karena menyangga berat badan yang terlalu berat sehingga disertai pembentukan osteofit femoral dan acetabular, sklerosis dan pembentukan kista subkondral, dan penggantian total sendi panggul menunjukkan osteoartritis panggul yang sudah berat atau sudah kronis. Kemudian untuk di bagian tangan biasanya mengenai bagian basal metakarpal pertama dan sendi-sendi intervalang proksimal atau nodus Bouchard serta sendi-sendi intervalang distal atau modus Heberden. Penata laksana osteoartritis dapat dilakukan dengan terapi konservatif, fisioterapi, termasuk traksi, stretching, akupuntur, transverse friction atau teknik pemijatan khusus untuk penderita osteoartritis. Latihan stimulasi otot, elektroterapi. Pertolongan ortopedi, farmakoterapi yang dapat diberikan analgesik atau anti-inflammatory agent, glucocorticoids, asam hyaluronat, chondroitin sulfat, injeksi steroid yang seharusnya digunakan pada pasien dengan diabetes yang telah hiperglikemia. Dan cara yang terakhir yaitu pembedahan. Tata laksana, harapan penata laksana osteoartritis ini yaitu dapat mengurangi atau mengendalikan nyeri, mengoptimalkan fungsi gerak sendi, mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari yaitu dengan tidak bergantung kepada orang lain dan meningkatkan kualitas hidup, menghambat progresivitas penyakit serta mencegah terjadinya komplikasi. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya dari hasil presentasi kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.